Pada tahun 1916, di tengah-tengah Perang Dunia Pertama, seorang tentara Inggris meringkuk di parit, sesekali mengintip dari atas. Dia seharusnya berjaga-jaga, tapi sedikit yang bisa dilihat dalam kegelapan tanah tak bertuan. Tapi kemudian, dia melihat sesuatu yang besar, sesosok bayangan, hanya sekitar 20 kaki jauhnya, dan sepertinya dia sedang menggali di lumpur. Terlalu gelap untuk mengamati itu, jadi prajurit itu menembakkan suar ke langit, menerangi medan perang dengan cahaya merah yang redup. Sekarang dia bisa melihatnya dengan jelas. Dia belum pernah melihat ini. Monster besar, menakutkan, mengambil tubuh dari lumpur. Prajurit itu hanya bisa menatap, ketakutan, ketika makhluk itu tiba-tiba berbalik balas menatapnya, dan tersenyum. Hai, saya Dr. Bob, dan ini SCP-3456, juga dikenal sebagai penunggang kuda Orcadian. SCP-3456, sebutan yang diberikan kepada sekelompok hewan berkaki 4. Jumlah pastinya tidak diketahui. Entitas ini menyerupai kuda, meskipun ada beberapa perbedaan mencolok. SCP-3456 tak berambut, dan kulit tebalnya tembus pandang. Terlihat lemak dan ototnya. Ada 3 kuku jari. Mereka punya 1 atau lebih torso berbentuk manusia yang menyatu ke punggung mereka. Setiap torso memiliki sepasang lengan dan kepala, tetapi tak ada kaki. Torso tampak berbaur langsung ke belakang tubuh makhluk seperti kuda itu. Lengannya jauh lebih panjang dari lengan manusia, dengan total lebar sayap 2 kali lipat tinggi anomali. Lengannya sangat panjang, sehingga mereka biasanya terseret di tanah saat makhluk itu bergerak. Di ujung setiap lengan ada 5 tulang runcing yang menonjol dari tempat jari biasanya berada. Alih-alih hidung, sebagian besar SCP-3456 memiliki lubang di tengah wajah yang mampu menghasilkan jeritan bernada tinggi, sekeras mesin jet. Contoh SCP-345 bervariasi ukurannya, dengan manifestasi terbesar yang tercatat berdiri setinggi 30 meter dan panjang 15 meter. Tubuh mereka juga terbukti cukup tangguh dan benar-benar tahan terhadap persenjataan konvensional. Makhluk anomali dan kecerdasan adaptif tingkat tinggi. Taktiknya kompleks seperti menyiapkan penyergapan melalui penggunaan perusakan properti dan manipulasi psikologis. Target masuk perangkap. Tingkat kecerdasan yang tinggi membuat banyak orang di Foundation percaya SCP-3456 adalah sapiens. Setiap pengamatan langsung dari contoh SCP-3456 menyebabkan entitas sadar akan pengamatnya. Ia akan menunjukkan kesadaran ini dengan memutar ke arah pengamat yang tepat. Begitu sebuah contoh SCP-3456 telah melihat pengamatnya, ia akan terlibat dalam perilaku predator, mengintai saksinya dan mengejar mereka jauh melampaui lokasi awal perwujudan sambil menyembunyikan dirinya sendiri dan menggunakan kamuflase saat mengejar mereka. SCP-3456 mengulangi perilaku ini berulang kali, dengan sengaja membiarkan dirinya dilihat pengamat berulang kali saat ia berburu sampai ia menangkap sejumlah besar individu dan tiba-tiba menjadi dematerialisasi. Saat ini tidak diketahui di mana SCP-3456 membawa korbannya atau apa yang terjadi pada mereka setelah dematerialisasi. Juga tidak diketahui berapa banyak korban 3456 yang perlu ditangkap sebelum puas dan didematerialisasi untuk selamanya, karena jumlah yang diambil bervariasi antar kasus. Saat ini tidak dipahami mengapa, tetapi SCP-3456 tidak mau atau tidak dapat melintasi badan air tawar dan menuju ke sisi lain sumber air tawar seperti sungai, danau, atau bahkan sungai adalah satu-satunya cara yang diketahui saat ini untuk melarikan diri dari anomali setelah mulai mengejar. Contoh SCP-3456 biasanya muncul di dekat situs penderitaan massal manusia, seperti medan perang dan bencana alam atau buatan manusia, dan ada banyak laporan dan penampakan 3456 di peristiwa bersejarah sepanjang abad ke-19, ke-20, dan ke-21 dengan berbagai manifestasi yang sering terjadi muncul di event yang sama.
sama. Satu laporan Foundation berisi akun contoh SCP-3456 yang muncul selama Perang Dunia Pertama di pertempuran Somme. Desas-desus menyebar ke seluruh pasukan Inggris di parit mereka tentang penampakan makhluk mitos yang diyakini banyak orang sebagai Nakelevi, iblis mirip kuda yang berasal dari mitologi Orkadian. Seperti banyak SCP lainnya, cerita rakyat kuno ini ada asal-usulnya. Infanteri Inggris Dave Harkin menyimpan jurnal yang menggambarkan cetakan kuku raksasa yang muncul di lumpur medan perang, dan tentara hilang misterius, tampak terbunuh oleh kekuatan yang bahkan lebih menakutkan dari perang. Harkin menggambarkan seorang tentara yang sedang menembaki tentara Jerman yang maju ketika lumpur di bawah kakinya mulai mendidih. Sebelum ada yang bereaksi, lumpur berterbangan kemana-mana dan semua orang terlempar. Prajurit itu telah pergi, bahkan tidak ada anggota tubuh yang tersisa. Dan Harkin yakin tonjolan tulang keluar dari lumpur di bawah prajurit itu tepat sebelum dia menghilang. Tidak lama kemudian, Harkin melihat penunggang kuda Orkadian di medan perang, dan penunggang kuda itu melihat Harkin. Dia menyaksikan contoh SCP-3456 mengambil mayat dari lumpur dan membawanya ke kegelapan. Dia menembak entitas, tetapi pelurunya tidak berguna. Hari-hari berlalu. Manusia setengah kuda terus muncul tiap malam, selalu melakukan hal yang sama, membawa tentara yang terluka dari medan perang ke kegelapan. Ia akan selalu melihat kembali ke Harkin, mengejeknya, atau memancingnya untuk mengikutinya. Segera lebih banyak contoh SCP-356 muncul, banyak dengan lebih dari satu torso di punggung mereka. Dan kemudian mereka mulai meletakkan jebakan, mengubur diri di dalam lumpur dan menunggu tentara untuk menerobosnya. Dave Harkin dinyatakan hilang saat beraksi di pertempuran Somme dan diduga ia dibawa oleh contoh yang sama dari SCP-3456 yang pertama kali ia amati. Laporan langsung lainnya dari pertemuan dengan SCP-3456 terjadi setelah gempa bumi 2011 dan bencana nuklir berikutnya di Fukushima, Jepang, dengan lebih dari 2.500 orang hilang. Beberapa manifestasi SCP-3456 dilaporkan di daerah yang terkena gempa dan tim pengintai SCP Foundation dikirim untuk menyelidiki. 2 di antaranya dengan cepat musnah selama pertemuan dengan 3456. Satu regu. Setelah menjelajahi kota yang dievakuasi tidak menemukan apapun, melihat contoh SCP-3456 berdiri tak bergerak di persimpangan. Saat mereka melihat penunggang kuda Orkadian, torso di tubuh kuda yang tidak bergerak itu berdiri tegak dan mengayunkan lengannya, merusak dan menghancurkan bangunan di sekitarnya. Ia berbalik ke arah tim dan mengeluarkan suara jeritan keras dari lubang di mana hidungnya seharusnya berada sebelum memulai pengejarannya. Tim segera memulai prosedur evakuasi, memerintahkan serangan drone sebagai upaya memperlambat anomali pengejaran. Tim berlindung di gedung bertingkat tinggi yang terbengkalai, tetapi tahu satu-satunya kesempatan melarikan diri jika mereka bisa melewati badan air tawar terdekat yang berarti menyeberangi jembatan di atas sungai Arakawa, berjarak 1 km. Tim berada 50 yard dari jembatan tanpa tanda-tanda SCP-3456 lebih lanjut. Ketika seseorang muncul dari sisi jalan, senjata api ditembakkan ke makhluk itu. 2 granat berpeluncur roket ditembakkan juga, tapi semuanya sia-sia. Ledakan kilat meledak di wajah anomali. Beberapa regu punya waktu menyeberangi jembatan dan menyelamatkan diri, tetapi 2 anggota atau tim dibawa pergi oleh SCP-3456 dengan gambar terakhir ditangkap oleh salah satu kamera helm regu yang dipasang adalah bidikan penunggang kuda Orkadian yang tersenyum sebelum memanifestasikan dirinya. SCP-3456 saat ini tak terkendali karena sifatnya yang sangat berbahaya dan kurangnya prosedur penahanan. Ia ditetapkan sebagai kelas Keter. Setiap personel yang mengamati entitas akan diperlakukan dengan amnesti kelas G dan fasilitas perawatan yang ditetapkan harus berjarak 1 km dari badan air tawar. Foundation memiliki proyek untuk menghubungkan setiap referensi sejarah ke SCP-3456 dengan mitos, kejutan, cangkang, histeria atau PTSD, dan setiap laporan kematian atau kerusakan properti harus dijelaskan dengan penyebabnya dan penyebab lainnya, peristiwa alam atau buatan manusia. Wilayah di mana SCP-3456 mungkin muncul harus diawasi secara ketat dengan personel yang siap membantu upaya evakuasi.
Namun, di atas segalanya, pengamatan langsung terhadap SCP-3456 harus dihindari, karena begitu hal itu terjadi, sangat sedikit yang dapat dilakukan SCP Foundation untuk melindungi Anda. Sekarang, pergi dan tonton entry lain dari file Dr. Bob dan pastikan untuk berlangganan saat kami mempelajari lebih jauh dan lebih jauh ke dalam arsip rahasia SCP Foundation.